Selamat pagi sahabat-sahabat. Pagi ini kita sedang melakukan penyepraian pasca terjadinya banjir yang kemarin melanda di lahan cabai kita. Tentunya penyepraian yang kita lakukan itu menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan ketika curah hujan begitu tinggi sampai terjadinya banjir. Nah, jadi apa saja racikan-racikan untuk perlakuan penyepraian. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada sahabat-sahabat terkait apa saja racikan penyepraian yang kita lakukan ketika kondisi tanaman yang kita yakini sangat rentan terhadap risiko penyakit dan hama ya, khususnya di tanaman cabai. Oke, ada beberapa merek dagang yang di sini kita tidak endorse atau apa, ini hanya sekedar memberikan informasi atau edukasi ke sahabat-sahabat. Yang pertama kita menggunakan ini sahabat ya, dari fungisidanya kita menggunakan ya ini Ventra bahan aktif chlorothalonil ya 75%, Ventra 75 WP yang bersifat kontak ya, fungisida kontak bersifat protektif, berbentuk tepung, dapat disuspensikan, berwarna putih, mengendalikan penyakit pada tanaman ya. Oke, biasanya dengan curah hujan tinggi ya sahabat-sahabat itu akan berisiko terhadap ini. Nah itu dia seperti ini ya, busuk ranting sahabat-sahabat, busuk ranting, busuk batang. Nah tentunya dengan penggunaan fungisida merek Ventra ini dan bahan aktif chlorothalonil kita harapkan mampu untuk menanggulangi tingkat kelembaban yang tinggi yang nantinya bisa berakibat kepada ini ya, busuk ranting, busuk daun pucuk biasanya sering terjadi. Nah, terus yang kedua kita menggunakan ini ya, dan bahan aktif metomil 40%. Di sini ya, sifat dari dan ini adalah insektisida ya, ini insektisida sistemik ya, racun kontak dan lambung, berfungsi untuk mengendalikan hama ya, khususnya ulat-ulat. Nah, karena di tempat kita ini sahabat-sahabat sedang musim ulat, kemarin musim kutu, sekarang musim ulat. Nah ini dia, jadi kita pantau kemarin ketika banjir banyak ulat yang naik ke atas permukaan pohon cabai. Tentunya ini yang kita harapkan untuk menanggulangi serangan ulat. Nah nanti bisa dimakan oleh buahnya atau dia bertelur di dalam tanah dan yang lain-lain. Nah, itu dia. Karena ini sifatnya sistemik ya sahabat-sahabat, kita tidak menggunakan campuran insektisida yang lain. Ya di sini ada banyak seperti Marshall kita pakai juga, Catalan dan Winter. Tetapi kita mono aja, satu aja ini karena ini sifatnya sistemik. Apabila ini sifatnya sistemik, jangan dicampur dengan insektisida kontak ya sahabat-sahabat, karena sifat daripada sistem ini nantinya akan terpengaruhi oleh sifat kimiawi insektisida yang kontak ya. Jadi nanti efektivitasnya tidak begitu bagus ya, saya rasa seperti itu. Oke, terus yang selanjutnya kita menggunakan ini unsur hara MKP ya, dari Patani. Ini kandungannya hanya 2 sahabat. Nah di sini ada P dan K,
fosfat sebesar 52% dan kalium sebesar 34%. Kenapa harus menggunakan MKP atau kenapa pakai MKP? Jadi seperti ini. Tanaman kita ini sahabat-sahabat sudah terlalu tinggi mengkonsumsi nitrogen. Kemarin hujan seharian full, dari pagi sampai malam masih terjadi hujan. Nah, karena hujan itu juga mengandung unsur nitrogen yang tinggi, jadi alangkah baiknya sahabat-sahabat ketika terjadi hujan yang berkepanjangan seperti itu, kita gunakan MKP. Apalagi lahan kita ini jenuh terendam banjir kemarin sahabat-sahabat ya, dan harus di booster ya dengan menggunakan MKP untuk mengimbangi konsumsi cabai terhadap nitrogen yang begitu tinggi. Karena cabai kita ini sudah mulai memerah ini sahabat ya, mulai memerah, mulai menua. Dan ini resiko terserang penyakit. Nah, apabila kita terlalu memupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi, nah nanti justru akan berakibat fatal. Tentunya menggunakan MKP dengan kandungan P dan K ya yang tinggi itu akan mengimbangi konsumsi tanaman terhadap unsur hara nitrogen. Jadi seperti itu. Terus kita juga menggunakan ini ya, soft guard ya, ini kandungan mikro ya, unsur hara mikro ada Fe, Mn, Cu, Znb, COMO ya. Jadi banyak, C organik, P2O5, K2O, E. coli sama negatif ya, pH 5,2%. Bubuk mikro ini fungsinya tentunya ini sahabat, untuk menjaga daya tahan tubuh tanaman itu sendiri ya. Karena walaupun kecil kebutuhan unsur hara mikro, akan tetapi itu sangat penting bagi tanaman, bagi kesehatan. Apalagi kemarin udah kebanjiran ini. Nah, ketika kebanjiran, wah ini sangat memerlukan suntikan vitamin-vitamin yang tentunya bisa membantu daya tahan tubuh tanaman itu sendiri. Terus kita menggunakan yang terakhir yaitu ini perekat nih, untuk memaksimalkan kerja insek dan fungi yang kita spray. Tentunya kita harus menggunakan perekat. Dan nanti, nah ini dia, setelah penyepraian ini nih, nanti kita akan melanjutkan dengan ya ini dia, pengocoran kalsium ya sahabat-sahabat. Di sini sudah kita sediakan kalsium ya, untuk membantu menstabilkan pH tanah ya. Tekniknya bisa kita langsung tabur ke bedengan cabai atau kita kocor ya. Apabila ditabur, kita langsung ya tabur seperti ini ya, di pangkal batang. Iya, seperti itu. Iya. Dan nanti akan terurai sendiri ketika ada hujan. Nah, akan tetapi efektivitas seperti cabai kita ini sahabat-sahabat baru terkena banjir ya, lebih baik kita sarankan melakukan pengocoran. Karena apa? pH tanah harus secepatnya kita pulihkan supaya tanaman lebih cepat pulih terhadap kejenuhan media tanah itu sendiri. Saya yakin ini pH-nya akan drop, dan dengan melakukan pengocoran unsur hara, kalsium, magnesium ya, khususnya yang berada pada kapur dolomit, itu akan mampu menetralkan pH tanah, dan itu nantinya akan berpengaruh pada tanaman itu sendiri teh ya, untuk menghindari ya banyak nantinya bisa terjadi apabila kita lambat penanganan, bisa terjadi layu fusarium, nanti ada bisa jadi antraknosa terhadap buahnya, dan ini akan berakibat fatal. Tentunya dengan menstabilkan pH tanah itu akan menjaga kualitas tanah serta menjaga kesehatan tanaman ya. Kira-kira seperti itu sahabat-sahabat ya, teknis yang harus kita lakukan. Tentunya ini bukan menjadi patokan ya, mungkin sahabat-sahabat punya trik-trik lain yang kita rasa juga sangat ampuh untuk mengatasi, mengendalikan
kondisi tanaman yang seperti punya saya ini ya, baru kena banjir, dan kita harus melakukan perlakuan khusus. Oke, baik, sampai sini di sini sahabat-sahabat, karena durasinya terlalu panjang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat kita semua. Akhirul kalam, terima kasih.